Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan rencana aksi perubahan laporan orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2024, Angkatan 13. Sebelum memulai pemaparan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Puji Melati. Saya lahir di Cirebon tanggal 22 Februari 1995. NIP saya 1995 02 22 2024 21 2009. Jabatan saya sebagai tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku di instansi Puskesmas Kalimaro. Adapun media sosial saya @melatipuji, YouTube channel saya Melati Puji, dan Facebook saya Puji Melati. Yang menjadi latar belakang dari rencana aksi perubahan ini yaitu Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 3 Ayat 1, di mana orientasi P3K adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pengarahan sehingga ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Permasalahan yang saya angkat yaitu permasalahan tentang stunting. Stunting masih menjadi salah satu permasalahan gizi pada anak yang belum teratasi di Indonesia. Stunting adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI, tahun 2023, balita stunting di Indonesia sebesar 21,5%. Prevalensi stunting di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan data SKI tahun 2023, balita stunting sebesar 21,7%. Ini meningkat 2 kali lipat di usia 6-23 bulan. Sedangkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon meningkat 4,26% dari sebelumnya 18,60% di tahun 2022 menjadi 22,86% di tahun 2023. Berdasarkan data EPPGBM, jumlah balita stunting di Puskesmas Kalimaro yaitu sebesar 16%. Anemia pada remaja sebanyak 50,6%, anemia pada ibu hamil sebanyak 9,8%, dan ibu hamil kek kurang energi kronis sebanyak 11,3%. Maksud dan tujuan. Maksud. Kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K memiliki maksud 1. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. 2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan. Tujuan di sini dibagi menjadi 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum. 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama, melakukan advokasi kepada tokoh masyarakat seperti camat, KU, kader, dan lintas sektor lainnya terkait pencegahan dan penanganan stunting di Kecamatan Gebang. Kedua, melakukan bina suasana kepada masyarakat bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor terkait pencegahan dan penanganan stunting di Kecamatan Gebang. Ketiga, melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan stunting di Kecamatan Gebang. Keempat, melakukan kemitraan dengan lintas sektor baik pemerintah ataupun non-pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Kecamatan Gebang. Kelima, melakukan dan mengoptimalkan dukungan sosial bekerja sama dengan lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kecamatan Gebang.
Wilayah Puskesmas Kalimaro. Puskesmas Kalimaro terdiri dari 5 desa. Pertama, Desa Kalimaro itu sendiri, kedua, Desa Gagasari, ketiga, Desa Kalimekar, keempat, Desa Dompiong Kulon, dan kelima, Desa Dompiong Wetan. Visi misi Puskesmas Kalimaro. Visi: terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya: meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Tugas jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku yaitu melakukan pelayanan promosi kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku. Rencana hasil kerja. Di sini saya menggunakan inovasi urunan anting ramean atau upaya penurunan angka stunting dengan strategi promosi kesehatan. Kegiatan pertama, advokasi. Di sini ada inovasi ketok lawang rezeki, lintas sektor, berbagi makanan bergizi untuk keluarga bayi balita stunting dan ibu hamil kek. Tujuan kinerjanya, lintas sektoral dapat mendukung program pencegahan stunting dan ikut berkontribusi dalam melaksanakannya. Indikator pencapaian. Adanya dukungan dana dan kebijakan dari lintas sektor, terutama pemerintah desa setempat, terkait pencegahan dan penanggulangan stunting. Adanya anggaran desa khusus terkait stunting yang dilakukan oleh 5 desa. Waktu perolehannya itu November 2024 sampai 2029. Kegiatan kedua, Bina Suasana. Di sini ada inovasi si Cherry Merah, WhatsApp grup Besti Cherry, Mabar Bareng Besti, Mabar Bocil, dan WhatsApp grup Ngobras Bareng Besti. Tujuan kinerjanya yaitu edukasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada sasaran yang berisiko agar tidak terjadinya stunting. Indikator pencapaiannya yaitu adanya penurunan anemia pada remaja putri, target di bawah 40%. Penurunan anemia pada ibu hamil yang berisiko tinggi di bawah 9%. Penurunan angka stunting target di bawah 16%. Waktu perolehannya yaitu November 2024 sampai 2029. Kegiatan yang tiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Inovasi di sini ada Canting Paraji, Kader PHBS, dan WhatsApp grup Kader PHBS. Tujuan kinerjanya yaitu pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kader posyandu dan kelompok PKK dengan melakukan gerakan satu hati dalam penyediaan dan pengelolaan PMT posyandu, pembinaan dan penyuluhan PHBS rumah tangga. Indikator pencapaiannya itu adanya penurunan angka stunting di 5 desa, angka stunting di bawah 14%, dan angka status rumah tangga sehat target di atas 75%. Waktu perolehannya yaitu November 2024 sampai 2029. Kegiatan keempat, kemitraan. Ada inovasi bakti sosial dengan pemberian PMT bergizi bekerja sama dengan lintas sektor. Kedua, WhatsApp grup koordinasi lintas sektor. Ketiga, pertemuan lokakarya mini tribulanan lintas sektoral. Dan pertemuan PKK sekecamatan. Tujuan kinerja: meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lintas sektor, menggalang kerjasama antar program dan lintas sektor terkait program pencegahan stunting dan masalah kesehatan lainnya. Indikator pencapaian: adanya kemitraan atau CSR yang membantu pencegahan dan penanganan stunting di 5 desa. Waktu perolehan November 2024 sampai 2029. Kegiatan kelima, dukungan sosial. Di sini ada inovasi belusukan bareng Besti, yaitu kunjungan rumah bareng lintas program dan lintas sektor kepada sasaran yang tidak datang ke posyandu, bayi balita yang mengalami masalah gizi, bayi balita yang imunisasi belum lengkap, dan ibu hamil resiko tinggi. Tujuan kinerjanya yaitu meningkatkan dukungan sosial
dan dukungan sarana prasarana atau material bekerja sama dengan lintas sektor. Indikator pencapaiannya, angka kunjungan bayi dan balita yang berkunjung ke posyandu 100%, imunisasi dasar lengkap bayi balita 100%, 5 desa itu ODF 100%. Waktu perolehannya November 2024 sampai 2029. Dalam kegiatan advokasi kesehatan, ada inovasi ketok lawang rezeki, di mana lintas sektoral membantu penanganan dan pencegahan stunting di wilayah Puskesmas Kalimaro. Yang telah dilakukan salah satunya Polsek, P5A, pemerintahan desa, walaupun belum semuanya. Kegiatan Bina Suasana. Kegiatan Bina Suasana di sini melakukan edukasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada sasaran yang berisiko agar tidak terjadinya stunting. Ada inovasi si ceri merah, Senin ceria minum tablet tambah darah, yang telah kita lakukan di awal November ini. Terus ada grup WhatsApp Besti Cherry, bebas stunting dan cegah anemia pada remaja putri. Kita mengadakan edukasi kepada remaja putri melalui grup WhatsApp. Lalu ada mabar bareng Besti, yaitu makan bersama dan minum tablet tambah darah ibu hamil yang beresiko tinggi. Serta kita melakukan screening HB dan sosialisasi terkait ibu hamil dan masa-masa menyusui. Lalu ngobras bareng Besti. Ngobrol santai bareng Besti, yaitu kita melakukan edukasi secara online, di mana sasarannya itu ibu hamil beresiko. Lalu ada mabar bareng bocil, makan bareng bocah cilik. Di sini dilakukan evaluasi penimbangan dan pengukuran, dilakukan edukasi tentang pemberian PMT, pola asuh, dan identifikasi tentang permasalahan gizi, serta konsultasi oleh dokter dan tindak lanjut agar tidak terjadi permasalahan gizi yang serius. Kegiatan pemberdayaan masyarakat, di mana dilakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat oleh kader dan kelompok PKK dengan melakukan gerakan satu hati dalam penyediaan pengelolaan PMT posyandu, pembinaan dan penyuluhan PHBS rumah tangga. Bisa dilihat setiap bulan kita melakukan evaluasi dan pembinaan adanya inovasi Canting Paraji, yaitu cegah stunting dengan pemberian PMT posyandu bergizi yang dilakukan oleh kader. Lalu ada pembinaan kader PHBS dan penyuluhan PHBS oleh kader, serta penyuluhan kesehatan lainnya oleh kader, serta ada grup kader PHBS. Kegiatan kemitraan. Kemitraan di sini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lintas sektor, menggalang kerjasama antar program dan lintas sektor terkait program pencegahan stunting dan masalah kesehatan lainnya. Kita ada WA Group kemitraan dengan Linsek, ada pertemuan rutin 3 bulan sekali dengan Linsek, adanya pertemuan dengan P5A, adanya pertemuan PKK Kecamatan Gebang itu setiap bulan, adanya bakti sosial yang baru kita lakukan di November ini, bekerja sama dengan Puskesmas Gebang, Polsek, Polres, dan Kecamatan. Kegiatan dukungan sosial. Kita ada inovasi namanya Blusukan bareng Besti, kunjungan rumah bareng lintas program dan lintas sektor, terkait permasalahan gizi, ibu hamil beresiko, bayi balita yang jarang datang ke posyandu, bayi balita yang imunisasi tidak lengkap, dan permasalahan kesehatan lainnya. Kesimpulan dari orientasi P3K, rencana aksi perubahan ini, orientasi bagi ASN, PNS, dan P3K di Kabupaten Cirebon selalu mengedepankan nilai dan etika di mana core valuenya adalah berakhlak. Kedua, perencanaan pembangunan Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cirebon, terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Kaitannya dengan bidang kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Ketiga, inovasi merupakan salah satu bentuk aksi perubahan seorang ASN P3K. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.